Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sugetiro. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari Untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Tampak Dara sedang mondar-mandir di teras rumahnya, sembari memegangi perut buncitnya. "Dara," sapa Rasti. "Rasti? Bu Atika?" Dara benar-benar terkejut dengan kedatangan Atika. "Gimana keadaan kamu?" tanya Atika. "Sudah pecah ketuban, Bu. Cuma belum mau keluar bayinya," jawab Dara. Wajahnya terlihat lucat dan sayu, mungkin karena menahan rasa sakit. "Aku pamit dulu ya, nanti aku kesini lagi," pamit Rasti, karena jarak rumah mereka memang tidak terlalu jauh, hanya selang beberapa rumah saja. "Kamu gak ada niatan ke bidan?" tanya Atika. Ia tampak gemas dan ingin segera mengambil ari-ari itu. "Gak ada, Bu," jawab Dara sembari menahan rasa sakit di perutnya. "Aku bisa membiayainya semua, bahkan aku bisa kasih lebih uang untukmu," ucap Atika. "Maksudnya, Bu?" Dara sedikit bingung. "Aku akan kasih uang banyak, asal ada syaratnya, dan dijamin hidupmu bakal enak," rayu Atika lagi. "Apa syaratnya, Bu?" "Saya sudah capek hidup susah," ucap Dara. Atika segera membisikkan ke telinga Dara. Hidup kaya yang dipikirnya bisa membeli segalanya. Seketika wajah Dara pucat, dan ia pun terdiam. Sewaktu Atika selesai membisikkan sesuatu. "Bagaimana? Kamu sanggup?" tanya Atika lagi. "Tapi untuk apa, Bu?" Dara menggernyitkan keningnya. Wajahnya terlihat kebingungan. "Tidak perlu khawatir, bukan untuk apa-apa. Dan saya beli, bukan meminta begitu saja," jawab Atika sombong. "Berapa Ibu sanggup membayarnya?" tanya Dara. Hatinya kini telah dibutakan oleh uang, sampai-sampai berpikir pendek. "Berapa kamu mau? 5 juta? 10 juta? Atau 30 juta? tanya Atika. Uang banyak dipikirnya bisa melakukan apa yang ia mau, termasuk menawar nyawa seseorang. 30 juta, Bu." Mata Dara membulat seketika. Belum pernah ia ditawarkan uang sebanyak itu. Bahkan gajinya di rumah Atika saja masih 700.000 sebulan. Itu pun ia cari dengan susah payah, termasuk pergi subuh pulang malam. "Atau kurang?" tawar Atika lagi. Enggak, Bu, 30 juta itu sudah lebih dari banyak. Dengan uang itu saya bisa menghidupi dan membiayai anak saya," jawab Dara yakin. "Jika kamu mau," seru Atika. "Mau, Bu, saya sangat mau," jawab Dara. "Baiklah kalau kamu mau, kita berangkat ke bidan sekarang. Saya akan menyewa kendaraan dan membawa kamu ke bidan," jawab Atika. Belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba Agus, suami Dara, datang. Ia membawa wanita tua, yaitu dukun beranak, untuk menangani Dara. "Mas, kita nggak jadi pakai dukun bayi. Aku mau lahiran di bidan saja," ucap Dara. Belum sempat Agus dan dukun bayi itu menginjak lantai rumahnya, Dara berubah pikiran seketika. Padahal sebelumnya ia yang meminta untuk mencarikan dukun bayi itu. "Loh, kenapa, Dek?" "Kita nggak ada uang," jawab Agus. Ia sedikit heran. "Saya yang akan membiayai istrimu. Sekarang kamu carikan sewaan kendaraan untuk membawa istrimu," saut Atika. "Benar, Mas, kamu sewa mobilnya Pak Kades saja," ucap Dara. "Tapi kamu yakin?" Agus tampak ragu. Dengan peci dan sarung yang belum sempat ia ganti karena tadi ingin melaksanakan sholat maghrib, ia berlari ke rumah Pak Kades untuk menyewa kendaraan. "Kamu, Mbah, pulang saja. Saya nggak butuh tenaga kamu," ucap Dara sombong. Bukannya meminta maaf karena ia sudah merepotkan, malah mengusirnya begitu saja. Padahal juga rumah dukun bayi itu sangat jauh, bahkan menyeberangi sungai. Dukun bayi itu tidak menjawab lagi. Ia segera pergi dengan hati legowo. "Ayo bantu istrimu," ucap Atika, menyuruh Agus segera menuntun Dara
masuk ke dalam sebuah mobil yang mereka sewa. Bu, tapi saya nggak ada uang. Nanti saya mau ganti pakai apa? Ucap Agus. Ia masih beneran dibuat bingung. Saya nggak minta ganti. Tenang saja, jawab Atika enteng. Agus sama sekali tidak mengetahui rencana Atika dan istrinya itu. Di, kamu yakin bahwa Atika melakukan ini gratis? Bisik Agus. Ia belum yakin sama sekali. Dalam keadaannya yang susah itu, mana mungkin ada orang baik yang membantu tanpa imbalan berharga. Yakin mas, Bu Atika ini orang baik. Jadi kamu mau perlulah berpikir aneh-aneh, jawab Dara. Walaupun mereka berbicara dengan cara setengah berbisik, namun Atika tetap bisa mendengarnya. Ia juga sadar mana ada orang yang percaya dengan bantuan mahalnya itu. Tapi ia tidak peduli. Yang penting ia tidak perlu susah-susah mencari tumbal. Apalagi dengan begini ia jadi lebih aman dan tidak perlu takut ketahuan. Kalaupun ketahuan, ia tinggal jawab, sudah membeli mahal, mereka bisa apa? Sesampainya di bidang yang terletak di desa Atika, mereka langsung masuk membawa Dara ke dalam. Ini uang, kamu belikan Dara makan di warung nasi sana, biar istrimu sehat dan ada tenaga, ucap Atika. Ia memberikan uang 100.000 kepada Agus. Tak banyak bertanya, Agus langsung pergi untuk membeli nasi itu. Jangan-jangan bayiku mau diambil Bu Atika lagi, gumam Agus. Ia masih tampak memikirkan hal itu terus-menerus. Kamu bilang sama bidan itu, setelah ari-arinya keluar, jangan disentuh sama sekali, terkecuali menggunakan alas tangan, ucap Atika. Baik Bu, nanti saya akan bilang, jawab Dara polos. Hatinya sudah diselimuti uang dan uang, sampai akal sehatnya menjadi sesat. Atika merasa beruntung bisa bertemu dengan wanita haus akan uang seperti Dara. Ia bisa diperalat dan ditawar. Dek, ini makan dulu, ucap Agus. Ia membawa sebungkus nasi dan 1 botol aqua air minum. Kamu gak makan mas? Udah, kamu saja dulu, biar tenagamu ada, jawab Agus. Ia memang tidak sabar menunggu kelahiran anak pertamanya ini. Setelah 4 tahun menikah, ia pikir ia tidak akan bisa mempunyai keturunan. Namun bersyukur ketika Dara hamil. Kamu mau kemana? Tanya Atika saat Agus ingin masuk ke dalam ruangan di mana Dara akan bersalin. Mau ke dalam Bu, jawab Agus. Kamu di sini saja, biarkan istrimu melahirkan sendiri di dalam. Takutnya nanti malah gak konsentrasi, ucap Atika. Agus merasa aneh saat Atika bilang seperti itu. Padahal ia ingin menemani Dara istrinya yang sedang bertaruh nyawa. Tapi saya mau menemani istri saya. Istri kamu gak akan kenapa-napa. Dia sudah ada bidan yang menangani, ucap Atika. Agus hanya terdiam. Ia hanya mondar-mandir di depan pintu ruangan. Suara rintihan serta jeritan Dara mulai terdengar. Mungkin Dara akan segera lahiran. Beberapa saat menunggu, bayi Dara telah lahir dengan berjenis kelamin laki-laki. Saya mau masuk dulu, ucap Agus. Jangan dulu, tunggu di sini. Saya dulu yang akan masuk, cekak Atika. Tapi saya mau melihat anak saya. Agus semakin dibuat bingung. Saya ada perlu sebentar, ucap Atika lagi. Ia segera masuk ke dalam dan menanyakan soal ari-ari itu. Tolong ari-ari itu jangan disentuh, biar saya yang membungkusnya, ucap Atika. Ia segera menjemput ari-ari Atika mengenakan secari kain bersih dan langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik. Harus sangat hati-hati, karena memang tidak boleh langsung tersentuh oleh tangan. Nanti sampai di rumah, Atika akan meletakkan ari-ari itu menggunakan mulutnya. Mau dibawa kemana Bu ari-arinya? Tanya bidan itu. Atika sengaja tidak membawa Dara ke bidan biasa langganannya, agar tidak terlalu mencurigakan. Mau saya kuburkan, ketus Atika. Ini uang 5 juta. Nanti kalau suami dia nanya mana ari-arinya, kamu bilang saja, ari-arinya kamu yang kubur, ucap Atika. Tapi Bu, bidan Parubaya itu tampak bingung. Gak usah banyak ngomong, tinggal bilang gitu saja, repot banget, bagi Atika. Baik Bu, ucap bidan itu. Akhirnya ia menerima uang dari Atika. Kamu jangan bilang-bilang kalau ari-ari anakmu saya beli,
Ujar Atika lagi. Ia segera mengeluarkan amplop coklat yang berisi uang 30 juta. Ia berikan kepada Dara. Seketika mata Dara membulat melihat uang sebanyak itu. Ia tak menyangka setelah ini hidupnya akan sedikit berubah. "Terima kasih, Bu," seru Dara. Atika segera pergi meninggalkan Dara yang masih terbaring lemah. "Saya mau pulang dulu. Besok saya akan kembali ke sini," ucap Atika. Tak lupa ia membawa kantongan yang berisi hari-hari bayi itu. Agus hanya memandangi kepergian Atika. Ia merasa ada yang aneh dan jengkel, apalagi setelah melihat kantong kresek yang Atika bawa. "Dik, itu tadi Bu Atika bawa apa?" tanya Agus. "Bawa apa emangnya?" jawab Dara. Ia pura-pura tidak tahu. "Kamu lagi gak ada yang ditutup-tutupi kan?" selidik Agus. Matanya mencari celah kejujuran dari kejanggalan yang ia rasakan. "Apa sih, Mas? Lihat ini anak kamu. Mending kamu azanin aja lah," jawab Dara. "Astagfirullahaladzim, Mas lupa." Ia segera menggendong anaknya dan mengazaninya. Atika yang sudah sampai di rumah segera membuka kantong kresek itu dan memungutnya menggunakan mulutnya. Ia memindahkan hari-hari itu ke bawah tempat tidurnya. "Ah, panas," bekiknya. Terasa panas dan aneh saat ia memindahkan hari-hari itu menggunakan mulutnya. "Kok aneh? Biasanya gak seperti ini," gumam Atika. Belum selesai ia mengomel, ia sudah disuguhi oleh suara Mail mengaji di kamarnya. "Diam, berisik," bentak Atika. Mail yang sedang mengaji seketika ngajinya terhenti. "Ibu kenapa?" tanya Mail bingung. "Pakai nanya lagi kenapa? Dasar anak tolol," bentak Atika. Mail hanya menundukkan pandangannya. Ia merasa sedih dan kecewa dengan ibunya. Hanya mengaji saja Atika marah dengannya. "Kamu kalau mau mengaji jangan di sini. Sana di masjid saja. Ibu sudah pernah bilang kan, kalau mengaji jangan di sini," bentak Atika. "Iya Bu, Mail ngerti. Mail minta maaf," lirik Mail. Sementara Dara dan suaminya masih berada di gudang. Dara terdiam saat Agus menanyakan ari-ari anak mereka. "Ari-arinya mana, Dik? Biar Mas tanam dulu ke rumah," tanya Agus. Mas, ari-arinya biar Bu Bidan saja yang mengubur. Kan kita jauh, nanti kamu capek kalau harus balik sini lagi," jawab Dara. "Kok orang yang mengubur? Harusnya kita, dan menguburnya harus di rumah dan bukan di sini," ucap Agus. Ia masih tidak terima dengan keputusan Dara, istrinya. "Ya mau gimana lagi, Mas, kan kita jauh. Kalau kamu pulang, siapa yang akan menjagaku? Kalau dikubur besok pasti busuk," ujar Dara. Ia berusaha keras agar menutupi semua itu. Agus hanya memijit keningnya dari awal hingga saat ini. Ia merasa ada yang tidak beres. Sama sekali, semua ini janggal baginya. "Mau kemana kamu, Mas?" tanya Dara. "Mau ke masjid sebentar," jawab Agus. Ia pun meninggalkan Dara yang masih terbaring di ruangan. Sepertinya Mas Agus curiga. Gimana ini? Bodo amat lah. Toh dia juga gak bisa bahagiakan aku. Kalau tidak begini, mau beli baju anak nanti pakai apa? Lagian gak akan ngaruh kalau cuma hari-hari doang. Dulu tetangga juga ada hari-harinya dikuntuli kucing. Ya anaknya gak apa-apa, gumam Dara. Di lain tempat, di rumah Yuni. Sementara di rumah Yuni, mereka sedang berdebat besar. Yuni tidak terima Dewan menceraikan dirinya. Semua surat sudah ditandatangani oleh wali dan saksi saat mereka menikah. Tinggal tanda tangan Yuni saja lagi. "Cepat kamu tanda tangani surat itu," bekik Dewan. "Enggak, Mas. Aku enggak mau cerai. Aku masih sayang, Mas." Yuni berlutut di kaki Dewan. Matanya bengkak dan lembab karena terus menangis. "Jangan menunda lagi, Yun. Kamu masih bersyukur aku membebaskanmu. Tidak menggantungmu sama seperti Daud menggantung Atika waktu itu. Tapi kamu bisa kasih aku kesempatan, Mas. Aku berjanji aku akan berubah," lirik Yuni. "Aku sudah banyak memberimu kesempatan, tapi kamu gak ngerti juga. Apa aku perlu berlutut dan meminta maaf dengan Atika agar dia bisa memaafkanku?" ucap Yuni lagi. "Meminta maaf? Jangan mengada-ngada kamu. Atika jelas memaafkanmu. Sekarang yang jadi masalah, kamu itu sudah merendahkanku. Kamu sudah mencoreng nama baikku. Beri aku maafmu, Mas. Aku masih sangat mencintaimu, Mas."
Yuni masih berlutut dan menciumi kaki Diwan. Diwan tak menggubris. Ia menggeser kakinya agar tidak lagi tersentuh oleh Yuni. Jangankan untuk disentuh, memandang Yuni saja ia sudah tak sudi. Pagi-pagi, "Atika, keluar. Aku mau bicara." Atika segera keluar dari rumahnya. Ia terkejut saat ia keluar, ternyata Yuni sudah berdiri di hadapannya. "Ada apa kamu ke sini?" tanya Atika sinis. "Ti, aku mohon sama kamu, jauhi suamiku. Aku masih mau dia jadi suamiku, Ti." Yuni berlutut di kaki Atika. Mata Atika seketika membulat dan tubuhnya serasa kaku. "Aku tidak pernah mendekati suamimu, dan kalaupun dia menceraikanmu, bukan karena aku," jawab Atika datar. "Tapi dia berterus terang kalau dia menyukaimu," jelas Yuni. "Tapi aku tidak pernah mendekatinya, Yun. Aku tidak sama seperti yang kamu tuduhkan. Aku minta maaf, Ti. Aku salah. Aku melakukan ini karena aku dendam sama kamu. Aku benci sama kamu karena papaku lebih memilih ibumu. Dan aku akui, aku iri karena kamu menikah dengan Daud." Tungkas Yuni. "Kamu benci sama aku, sedangkan aku gak tahu apa-apa soal papamu. Dan kamu juga menyukai Daud. Aku tahu itu. Tapi dia kan sudah ditakdirkan berjodoh denganku." Mata Atika sedikit basah. Ia yang tak tahu apa-apa harus menanggung semuanya. "Kita memang bukan ada hubungan darah, Ti. Tapi setidaknya, kamu bisa kasih aku kesempatan agar kamu bisa membujuk Diwan. Aku gak mau, Ti, pisah sama Was Diwan," lirih Yuni. "Maaf, Yun. Aku gak bisa. Ini urusan kalian. Dan aku gak berhak hadir di tengah-tengah kalian," jawab Atika tegas. "Sombong." Cuk. Yuni malah mencaci dan meludahi wajah Atika. "Kamu mau melakukan lebih lagi? Ayo lakukan," jawab Atika datar. "Dasar wanita penggoda, sok kaya, dan sombong. Kamu lihat saja, kalaupun Diwan memilihmu, aku tidak akan membiarkanmu bahagia," ancam Yuni. "Sudah? Atau kamu mau aku menyatukanmu dengan Daud? Itu kan cita-citamu? Kamu begitu tamat. Punyamu sendiri saja belum tentu bisa membuatmu bahagia. Makanya kamu selalu mengurusi punya orang," lirih Atika. Ia sama sekali tidak memberi perlawanan. Ia tidak ingin mengotori tangannya, tapi ia sudah merancang semuanya demi memberi pelajaran manusia seperti Yuni. "Tunggu saja nanti. Diwan bukan cuma menceraikanmu, tapi dia juga bakal mencampakkanmu dan juga mencaci makimu. Mulai hari ini, kamu saya pecat," ucap Atika kepada Dara yang masih terbaring di ruangan persalinan. Atika sengaja datang lagi dan mengatakan hal mengejutkan itu kepada Dara. "Tapi Bu, kenapa saya dipecat?" Seketika mata Dara membulat. Ia tak habis pikir kenapa sampai dipecat oleh Atika. Padahal sama sekali ia tidak pernah membuat kesalahan. "Saya cuma gak mau nanti setelah suamimu tahu, dan kalaupun ada apa-apa dengan anakmu, kamu malah menyalahkan saya," ketus Atika sombong. Wajah Atika terlihat serius dan sedang tidak bercanda. Ia memang tidak ingin lagi berurusan dengan Dara ataupun suaminya. "Tapi Bu, saya kan sudah melakukan apa yang Ibu minta. Kenapa Ibu bisa memecat saya? Apa nggak bisa saya Ibu pertahankan?" "Saya masih butuh pekerjaan itu, Bu," lirih Dara. Wajahnya terlihat kecewa dan khawatir. Tidak disangka ternyata ia telah dijebak oleh Atika. "Kamu nggak bisa mengatur saya. Ingat ya, kamu itu sudah saya kasih uang banyak. Dari ari-ari anakmu itu gak berarti apa-apa, dan gak ada untungnya buat saya," begik Atika. "Apa? Jadi kamu menjual ari-ari anak kita?" Tiba-tiba Agus datang menyelinap dari balik pintu. Seketika jantung Atika dan Dara bak tersambar petir. Mereka saling bertatap. Raut wajah bingung menyelinap di wajah Dara, sedangkan Atika masih bersikap santai dan seolah ia tidak bisa disalahkan. "Kenapa kalian diam?" bentak Agus. "Kamu jangan marah sama saya. Mending kamu marah sama istrimu. Kan dia yang memaksa saya untuk membelinya," ujar Atika. "Tapi untuk apa?" Agus masih tidak mengerti. "Mas, aku bisa jelasin. Ini semua gak seperti yang kamu pikirkan. Dan ini bukan kemauanku, tapi Bu Atika yang telah menjebakku,"
Lirih Dara, matanya mulai basah karena buliran bening mulai membasahi pipinya. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian pikir anakku barang. Tolong kembalikan hari-hari itu, Bu. Bentak Agus, ditatapnya mata Atika dalam-dalam. Gak bisa, Mas. Aku butuh uang ini. Kalau kamu minta kembali hari-hari itu artinya kamu siap untuk kutinggalkan. Karena kamu gak bisa ngasih uang sebanyak ini untukku. Saudara, dia tidak rela kalau uang itu kembali ke tangan Atika. Kamu dengar sendiri kan, istrimu saja gak terima. Kamu gak berhak atas hari-hari itu. Lagian hari-harinya sudah aku jadikan obat. Jawab Atika berbohong. Tidak mungkin ia mengatakan kalau hari-hari itu dijadikan tumbal pesugihan. Aku gak percaya. Agus menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya menyimpan sejuta kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Sudahlah, aku mau pulang. Masih banyak urusan yang harus aku urus. Intinya aku sudah memberi istrimu uang banyak. Tukas Atika. Ia segera pergi meninggalkan mereka semua. Aku kecewa denganmu, Dek. Agus pun pergi keluar ruangan. Dara yang masih di dalam masih tak habis pikir kenapa ia bisa senaif itu. Maafkan ibu ya nak, ibu lakukan ini demi kamu. Kamu lihat bapakmu, sampai kamu lahir, jangankan sepotong kain panjang, sepotong popok untukmu pun bapakmu belum bisa beli. Lirih Dara diciumnya bayinya yang baru berusia 1 malam itu. Saat tiba di rumah, Atika dikejutkan dengan orang lelaki yang berdiri di depan rumahnya. Sandi, Atika memanggilnya dari belakang. Kamu apa kabar? Sapa Sandi. Ia tampak datang menggunakan mobil mewah dan sepertinya mobil itu baru dibelinya. Baik, kamu sudah lama. Atika kelihatan sedikit canggung. Aku baru saja. Ada yang ingin aku katakan kepadamu. Ucap Sandi, wajahnya terlihat sangat serius dan tatapannya juga sangat membuat Atika merasa tersibuk. Mau bicara apa? Atika duduk di kursi teras rumahnya yang baru saja dibangun. Atika, aku menyukaimu. Jantung Atika lagi-lagi dibuat heboh. Deg-degan bukan berarti ia menyukai Sandi, melainkan ia bingung harus menjawab apa. Atika menghentikan kata-katanya. Kamu gak perlu jawab sekarang. Kamu tahu, aku mulai menyukaimu sejak aku berhutang budi denganmu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku menyukaimu bukan karena kamu telah menyelamatkan aku dan anakku. Sandi menatap dalam-dalam mata Atika. Atika lagi-lagi menundukkan pandangannya. Sandi laki-laki baik, dan Sandi juga mengetahui bagaimana Atika yang sebenarnya. Ia merasa malu dan tidak pantas ia memang menyayangi anak Sandi. Tapi ia tidak menyukai Sandi. Aku gak bisa, San. Gini, San. Aku memang banyak berterima kasih kepada kamu karena kamu banyak membantuku. Tapi aku merasa gak pantas, San. Jawab Atika datar. Tapi kenapa, Ti? Sandi masih terus berharap dan ingin tahu apa alasannya. Karena dia akan menikah denganku. Saud Diwan. Entah sejak kapan Diwan menguping pembicaraan mereka. Mata Atika berasa ingin loncat dan merasa malu dengan perkataan Diwan. Ada rasa sedikit bangga dengan dirinya sendiri karena ia berhasil diperebutkan oleh 2 lelaki baik. Maksud kamu? Sandi menatap Diwan. Maksud aku, Atika lebih memilihku. Ketus Diwan yakin. Sejak kapan? Saud Atika. Sejak saat ini dan selamanya. Ucap Diwan. Stop. Aku gak ingin membahas tentang ini. Lebih baik kalian pergi, karena aku masih ada urusan. Pekik Atika. Ia membanting pintunya dan menguncinya. Disukai 2 lelaki baik adalah salah satu kebanggaan baginya. Namun bukan berarti ia harus menyakiti salah satu dari mereka. Sandi dan Diwan masih bertatapan di luar. Tatapan mereka menciptakan sebuah rahasia besar. Entah kalau setelah ini mereka akan mengambil hati Atika dengan caranya masing-masing. Kamu ingat ya, Atika itu cuma milikku. Bisik Diwan di telinga Sandi. Bisik Diwan di telinga Sandi. Aku gak yakin. Sandi pergi meninggalkan Diwan. Atika masih kebingungan. Masalah satu belum kelar, kini dihadapkan dengan 2 lelaki yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sedangkan Dara yang sudah pulang ke rumahnya dibuat kebingungan karena bayinya terus menangis.
Dari mulai perjalanan sampai di rumah, masih terus menangis, hingga wajahnya membiru. "Mas, gimana ini? Anak kita terus menangis," ucap Dara bingung. Wajah Dara yang tadinya berseri-seri karena akan menerima uang sebanyak ini, malah menjadi rasa takut dan murung. "Mas juga gak tahu, Dik. Ini semua salah kamu," jawab Agus. Ia juga merasa khawatir dengan anak mereka. Wajahnya terlihat cemas dan memendam beban. "Anak kita terus menangis. Kamu usaha dong, Mas. Panggil orang pintar, kek," pekik Dara lagi. "Kamu kok jadi ngebentak aku?" Agus kian emosi. Sejak awal ia sudah tidak enak hati. Namun Dara, istrinya yang terus memaksa dan ingin dibantu Atika. Padahal ia sudah merasa ada firasat yang tidak enak. "Kamu dari tadi diam saja. Bagaimana aku gak marah?" jawab Dara. Nada bicaranya kini datar karena Agus sudah tampak emosi. "Kamu kira aku gak panik? Aku panik dan aku takut. Tapi kamu yang gak pernah mau dengar ucapanku. Terus saja kamu menyalahkanku." Dara malah meletakkan anaknya yang masih menangis kejer. "Kamu panggil dukun bayi itu saja, Mas," ujar Dara. Ia tampak tidak tega dan cemas karena bayinya terus menangis. "Kamu sudah gila. Rumahnya itu jauh dan menyeberang sungai. Lagian kemarin bayi itu sudah kamu buat kecewa. Jadi mana mungkin dia mau," pekik Agus. "Terus gimana, Mas?" "Entahlah, semua ini pasti gara-gara hari-harinya. Kamu keterlaluan. Mana ada bayi harus tanpa hari-hari. Kalau sampai ada apa-apa sama bayi kita, aku gak segan-segan untuk mendatangi Bu Atika. Tapi Mas, Bu Atika sudah bayar mahal. Dan ini uangnya untuk keperluan bayi kita. Kamu bisa kasih uang segini?" pekik Dara. Agus terdiam. Memang nyatanya, ia tak mampu. Kerjanya saja cuma sebagai kuli bangunan. Gaji sehari cukup makan 2 hari saja. Sedangkan Atika masih menghitung jumlah pemasukan uangnya, yang semakin hari bertambah banyak. Segala orderan tambahan baju tiap hari menumpuk, dan bahkan ada yang memberikan TP-nya begitu besar. "Sepertinya aku akan tambah anggota. Aku gak menyangka kalau orderan baju-bajuku melimpah. Aku kira kalau aku buka di sini gak akan jalan. Ternyata ini sangat lumayan dan membuatku bisa kaya raya," serunya. "Bu, Mail minta uang buat bayar uang buku," ucap Mail. Ia menghampiri Atika ke dalam kamarnya. "Perlu berapa, Nak? Ibu akan kasih uang kamu berapa saja yang kamu mau," jawab Atika. Tujuan hidup memang kian untuk membahagiakan Mail. 30.000 kok, Bu," jawab Mail. "Sedikit sekali." "Nyah." Ia memberikan uang lembaran kertas 100.000 kepada Mail. "Bu, Mail mau pindah pesantren boleh," ucap Mail lagi. Entah angin apa yang merasukinya, sehingga ia meminta pindah ke pesantren. "Kamu gila? Kamu ingin meninggalkan ibu sendiri? Setelah Dimas dan bapakmu meninggalkanku, kamu juga mau pergi?" bentak Atika. Raut wajahnya berubah seketika. Ia sama sekali tak suka kalau Mail masuk pesantren. Belum sempat Mail menjawab, pintu rumah mereka malah ada yang mengetuknya. "Kamu buka itu sana," perintah Atika. Mail segera berjalan ke arah pintu rumah mereka dan membukanya. "Bapak," seru Mail. Ia segera memeluk Daud. Matanya juga tertuju dengan sosok wanita cantik yang berada di sebelah Daud. "Ibumu ada?" tanya Daud. Ia tampak celingukan, terheran karena rumah Atika sudah sangat besar dan mewah. "Siapa, Il?" Seketika Atika terpelongo dan terkejut saat melihat sosok mantan suaminya itu datang bersama seorang wanita cantik. "Maaf jika kedatangan kami mengganggu," ucap Daud. "Mau apa kalian kesini?" Atika malas berbasa-basi. "Kamu kan membangun rumah di tanah kita, jadi aku mau meminta bagian," ucap Daud tanpa rasa malu. Ia berkata seenak jidat. "Apa?" Atika spontan langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Iya, Dik, aku mau minta bagian rumah ini. Kan kamu membangunkan di atas tanah kita," ulang Daud lagi. "Apa hakmu? Kamu sama sekali tidak tahu malu dan memalukan. Sadar gak? Kamu itu di sini sudah sampah, dan sampah sepertimu gak ada hak lagi atas rumahku dan tanahku," lirik Atika. Ia masih menurunkan nada bicaranya. "Kami berhak karena kamu mendirikan rumah mewah ini di atas tanah suami saya,"
Saut wanita yang datang bersama Daud. Mungkin ia adalah istri baru Daud. Diam kamu. Kamu siapa? Aku tidak menyuruhmu berbicara. Kamu di sini siapa? Kamu cuma perusak rumah tangga orang. Pekik Atika. Kami datang ke sini baik-baik, Di. Tolong kalau kamu gak mau kasih bagian tanah, beri kami uang saja. Saud Daud lagi. Bukannya malu atas perbuatannya selama ini, malah datang saat Atika sudah sukses dan kaya raya. Uang? Kalian bilang uang? Gak usah mimpi kamu. Uangku tidak pantas untuk kalian. Lebih baik uangku aku robek-robek semuanya daripada harus aku kasihkan ke kalian. Ketus Atika. Nada bicaranya sudah mulai geram dan kesal. Selama ini Daud tidak pernah mempermasalahkan soal tanah. Kenapa sekarang ia datang dan meminta bagian? Sombong sekali kamu, pekik wanita itu. Aku kaya dan aku punya banyak uang. Jangankan cuma ucapanmu, harga dirimu pun bisa aku beli. Pekik Atika. Stop, Di. Kalau kamu gak mau memberikan bagian, aku akan nekat membawa Mail, ancam Daud. Seketika Atika terdiam. Daud memang tidak berhak atas rumah kita, tapi ia tentu berhak atas Mail karena memang Mail anaknya juga. Mail mau ikut bapak, saut Mail. Ia dari tadi terpengaruh mendengar perdebatan ibu dan bapaknya itu. Iya nak, kamu gak akan bapak biarkan tinggal di sini, ucap Daud. Kalian bisa apa? Kalian nekat, pekik Atika. Ayo nak, kita pergi dari sini, ucap Daud. Ia menarik dengan Mail. Tunggu. Oke, aku akan kasih uang. Besok temui aku di sini, jawab Atika. Ia tidak bisa membiarkan Mail dibawa lelaki tidak bertanggung jawab seperti Daud. Baiklah, aku akan datang besok, jawab Daud. Ada syaratnya. Karena aku malas melihat wajahmu, aku minta datang besok ke sini istrimu saja, ucap Atika. Seketika mereka tercengang. Tidak mungkin Daud membiarkan istrinya datang sendirian, apalagi ia sedang hamil. Tapi istriku sedang hamil. Kamu tahu anakku meninggal waktu itu. Dia sakit keras, dan syukurlah kami dikasih keturunan lagi, ucap Daud. Mata Atika membulat. Ternyata anak Daud meninggal, padahal kemarin ari-arinya dikubur sangat rapi oleh Dewan, karena memang ia menyangka itu adalah ari-ari anak mereka. Aku tidak peduli itu. Ingat, istrimu harus datang sendirian. Aku sudah muak melihat wajahmu, pekik Atika lagi. Baiklah, aku akan datang sendirian, saut wanita yang bernama Bunga itu. Tapi sayang, kamu kan. Sudah mas, semua ini demi uang, ucap Bunga yakin. Ia yakin setelah ini mereka akan diberi uang banyak oleh Atika, mantan istri suaminya. Kamu kira semua itu gratis? Gumam Atika setelah mereka pergi. Terlalu dalam sudah luka dan sakit hati yang Atika dapatkan. Ditambah Daud datang meminta bagian hak tanahnya. Selama ini saat Atika masih susah, ia tidak pernah datang dan bahkan cuma berjanji untuk menafkahi Mail. Bu, kenapa Mail gak boleh ikut bapak? Tanya Mail. Karena dia bukan bapakmu. Kalau dia bapakmu, pastilah dia menyayangimu. Bapakmu sudah lama mati, jawab Atika. Mail mau tinggal sama bapak. Mail malah merengek. Keluar kamu. Malam ini kamu tidur di luar, bentak Atika. Ia segera menarik lengan Mail dan mencampakkan Mail keluar rumah. Buka, Bu. Buka. Mail takut, teriak Mail. Ia tampak menangis senggugukan dan takut. Itu artinya kalau kamu terus menyebut-nyebut bapakmu, aku lebih baik kamu menyusul Dimas dibanding kamu menyusul bapakmu, pekik Atika. Sedangkan di rumahnya Dara dan Agus sudah dipenuhi orang karena bayinya terus menangis. Ini semua gara-gara istri saya memberi ari-arinya kepada seorang wanita di kampung sebelah, pekik Agus. Lebih baik kita datangin saja wanita itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Untuk apa coba? Ucap warga. Mereka semua telah dibuat resah karena anak Agus dan Dara terus menangis. Jangan-jangan untuk pesugihan, ucap salah seorang warga. Dara yang dari tadi menggendong anaknya masih tetap terdiam. Bahkan ia tidak mengakui di depan warga kalau ia telah menjual ari-ari bayinya. Pesugihan? Astagfirullahaladzim. Agus benar-benar sangat khawatir. Seketika ia memeluk bayinya. Ia tak ingin kehilangan bayinya. Sudah lama ia menantikan bayinya itu.
4 tahun bukan waktu yang singkat bagi Agus. Sebaiknya kita ke sana saja, ucap warga. Mereka sudah sangat geram dan kesal. Mereka juga tidak ingin terjadi apa-apa dengan kampung mereka, karena selama ini kampung mereka aman-aman saja. Enggak, jangan. Aku gak pernah memberi hari-hariku kepada orang. Suamimu salah sangka. Saudara, ia berbohong lagi. Mungkin karena masih tidak rela kalau uang itu kembali. Kenapa kamu berbohong sih? Pekik Agus. Ia sudah sangat kesal dengan sifat egois Dara. Lebih mementingkan uang daripada nyawa anaknya sendiri. Malam itu, Atika merasa tidak tenang dan sangat khawatir. Perasaannya tidak enak, seperti ada sesuatu yang membisikkan kalau ia akan mendapat musibah. Ibu belum tidur. Mael yang melihat Atika, ibunya mondar-mandir, ia pun segera menghampirinya. Kamu ngapain belum tidur? Atika balik bertanya. Mael gak bisa tidur, Bu. Mael ingat Papa, jawab Mael. Bisa gak? Gak usah kamu ingat-ingat papamu itu. Muak ibu dengarnya, pakai Atika. Mael terdiam seketika mendengar jawaban Atika, ibunya. Pagi-pagi. Permisi. Tiba-tiba Bunga sudah ada di depan rumah Atika. Ternyata ia tidak lupa untuk menagih janji Atika soal uang itu. Dasar perempuan mata duitan. Aku kira kau bakal lupa soal uang itu, lirik Atika. Wajah Atika sangat tidak suka saat melihat Bunga, istri dari mantan suaminya itu. Gak usah basa-basi. Mana uangnya? Tanya Bunga. Ucapan Bunga seketika membuat Atika tertawa dan terpinggal-pinggal. Kamu kira aku akan memberimu uang begitu saja? Pakai Atika. Tangannya meraih dagu Bunga. Ditatapnya dalam-dalam mata Bunga. Terlihat banyak menyimpan kelicikan di mata mereka berdua. Apa maksudmu? Tanya Bunga heran. Aku akan memberimu uang dan bahkan seisi rumah ini akan menjadi milikmu. Tapi ada syaratnya, ujar Atika. Apa itu? Seru Bunga. Ia tak tahu kalau ia akan menjadi korban dari keegoisan Atika. Gampang. Dan kalau kamu berhasil, aku akan pergi dari rumah ini dan semua uangku akan menjadi milikmu, ucap Atika lagi. Ia sudah tahu kalau Bunga akan datang dan pasti menagih uang itu. Apalagi Bunga terlihat sangat mata duitan dan serakah. Tolong kasih tahu apa yang bisa aku lakukan, ucap Bunga. Wajahnya terlihat tidak sabar. Ia segera ingin memiliki uang yang sebanyak hasil tanah milik Daud suaminya. Gampang, kamu cukup mengakui satu kesalahan yang tidak pernah kamu buat, ucap Atika. Maksud kamu apa? Bunga masih bingung dan tidak mengerti dengan ucapan Atika. Jadi gini, Atika setengah berbisik di telinga Bunga. Gila, kamu menjebakku, pekik Bunga. Ia sangat terkejut dengan syarat yang ia terima dari Atika. Ya sudah kalau tidak mau. Aku tidak memaksa. Kamu tinggal bilang kalau kamu sengaja membeli itu karena kamu butuh dan itu untuk obat, ucap Atika lagi. Sepertinya tidak begitu mudah untuk melabui Bunga. Tapi untuk apa? Tanya Bunga heran. Kamu gak perlu bertanya. Kamu cukup menjelaskan apa yang aku katakan nanti. Kalau semua berhasil, kamu akan mendapat semua uang dan juga rumahku. Kamu tahu kan tanah ini milik Daud? Itu artinya kamu juga berhak, bisik Atika. Oke, aku mau. Tapi benar kan? Ini gak beresiko untukku, ucap Bunga ragu. Aku yakin mereka juga pasti paham lah. Dan kamu juga lagi mengandung. Jadi mana mungkin mereka menghakimimu, jawab Atika polos. Ia terus berusaha mengelabui wanita polos yang usianya masih sekitar 31 tahun itu. Oke, aku mau, ucap Bunga. Demi uang dan tanah itu, ia mengiyakan syarat dari Atika tanpa mencurigai bahwa ia sedang dijerumuskan Atika. Belum beberapa lama mereka menuntaskan perjanjian itu. Atika dikejutkan dengan orang-orang yang datang berbondong-bondong ke arah rumah Atika. Keluar kamu Atika, pekik warga. Semua orang sudah berdiri di depan ruang Atika. Ada apa ini? Tanya Atika. Raut wajahnya seolah tidak tahu apa-apa. Padahal ia sudah tahu dan sudah menyiapkan rencananya. Dasar wanita persugihan, pekik warga lagi. Maksud kalian apa? Persugihan apa? Atika pura-pura tidak tahu. Kamu kan yang membeli hari-hari anak Dara.
Dan sekarang anak mereka sakit-sakitan, ucap salah satu warga yang datang dari kampung sebelah. Aku memang mau beli hari-hari Dara, tapi bukan untukku, ucap Atika. Lalu untuk siapa? Tanya warga heran. Ini untuk dia. Dia kemarin menyuruhku dan membayarku cukup mahal. Kamu tahu kan Dara? Ucap Atika santai. Iya benar, aku menjual hari-hari itu kepada wanita itu, jawab Dara. Tapi kamu bilang Bu Atika yang membelinya. Agus pun menjadi bingung. Sedangkan Bunga masih terdiam. Ia sangat bingung dengan rencana Atika. Namun ia harus mengikuti kemauan Atika demi uang itu. Enggak mas, Bu Atika ini cuma disuruh saja sama wanita itu. Karena Bu Atika kasihan denganku. Bu Atika ini sangat baik denganku mas. Dan saat aku menyuruh Bu Atika menjualkan hari-hari anak kita, Bu Atika langsung mencarikan orang ini. Jelas Dara. Dasar wanita pesugihan. Kamu lagi hamil tapi berani main persugihan. Bagi warga. Kamu juga salah Atika. Kamu ingin berbuat baik dengan Dara, tapi kamu menyesatkannya. Bagi warga lain. Ya mau gimana lagi? Saya cuma membantu, jawab Atika santai. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagi warga. Benar, jangan-jangan selama ini bukan Nilam pelaku pencuri hari-hari itu, tapi dia. Tunjuk mereka. Bunga semakin bingung, raut wajahnya juga semakin pucat saat warga mulai menarik lengannya. Aku gak ngerti apa maksud kalian. Aku gak melakukan pesugihan, lirik Bunga. Kamu masih saja tidak mengakui, sedangkan warga lain sudah mengakui. Bagi mereka. Sudah, kita habisi saja sama seperti Nilam. Aku yakin dia ini juga sekongkol sama Nilam, teriak warga. Bukan, aku gak melakukan pesugihan. Aku gak ngerti apa maksud kalian. Atika, tolong aku. Kenapa kamu menjebakku? Bagi Bunga. Aku bukan menjebakmu, tapi aku cuma menjelaskan kepada mereka kalau kamu yang mau beli hari-hari anak Dara. Walaupun aku gak tahu sebenarnya hari-hari itu untuk apa. Soalnya kalau untuk pesugihan, kamu kan gak kaya-kaya amat sih, jawab Atika santai. Mau itu untuk pesugihan, untuk apalah, kami gak terima. Dan kamu Atika, kamu juga akan kami denda karena ulahmu anak Dara jadi sakit-sakitan. Bagi warga. Loh, kok aku harus bayar? Enak saja. Aku kan cuma mencarikan orang saja. Atika tidak terima. Ia sudah membayar mahal kepada Dara. Kini harus bayar lagi. Kamu juga salah. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus ganti rugi. Bagi mereka. Kan anaknya gak mati sih, jawab Atika. Maksudmu apa? Kamu mendoakan anakku mati, bentak Agus. Sudah, lebih baik ini yang bersangkutan saja uang dimusnahkan. Kalau Atika kan cuma disuruh oleh Dara, ucap sebagian dari mereka. Aku gak mau, aku gak salah, bagi Bunga. Ia mencoba melepas tangannya dari cengkraman warga. Enak saja kamu bilang lepas. Kamu sudah dicari-cari selama ini. Kamu kira anak-anak itu tidak mati gara-gara ulahmu? Kamu yakin kamu pasti sekongkol dengan Nilam kan? Untungnya Nilam sudah kami habisi, bagi mereka. Sudah, gak usah tunggu lama-lama. Seret wanita itu. Kalau perlu kubur itu bujuk, bagi warga. Mereka menarik-narik lengan Bunga hingga terpental. Belum puas mereka menyeret tubuh Bunga dengan sangat kasar. Ia memegangi perutnya yang masih hamil 5 bulan itu. Atika dan Dara terlihat tersenyum. Tampaknya mereka memang sudah bersekongkol. Bu, semua warga tahu kalau ibu yang membeli hari-hari anak saya. Begitulah isi SMS yang masuk di ponsel Atika malam tadi. Pesan dari Dara. Maksud kamu apa? Kamu mau menghancurkanku? Balas Atika. Enggak bu, saya enggak bermaksud. Tapi suami saya terus mendesak. Saya enggak mau uang ini kembali bu. Saya butuh biaya. Balas Dara. Baiklah, begini saja. Asal kamu mau bersekongkol denganku, kamu bukan cuma mendapat uang lagi, tapi kamu boleh bekerja di sini lagi nanti. Balas Atika. Ia mengiming-imingi Dara. Oke bu, saya mau. Kamu cukup mengiyakan setiap perkataan saya saja. Dan jangan sekali-kali kamu berpaling dari perkataanmu saat ini. Baik bu, saya mau. Saya masih butuh uang ini bu. Dara mengakhiri pesannya. Tolong, aku gak tahu apa-apa, bekik Bunga. Matanya membulat ketika para warga menggali lubang. Sepertinya ia akan benar-benar dikubur hidup-hidup oleh warga. Sedangkan Atika dan Dara menyaksikan dari kejauhan.
Kamu memang pintar, dan kamu pantas bekerja di tempatku. Biarlah aku membayarmu mahal. Yang penting, aku tidak dihakimi mereka, ucap Atika. Tapi Bu, suamiku sepertinya kurang yakin, jawab Dara. Ia bisa melihat dari wajah Agus, suaminya, kalau ia begitu tidak yakin. Tolong, jangan main hakim sendiri, ucap Agus. Ia masih ragu kalau pelakunya bukan Bunga, wanita yang sama sekali tidak pernah menampakkan dirinya di kampung mereka. Kamu masih membela saja, dasar tolol, bagi warga. Tolong, jangan hakimi dia. Saya sudah ikhlas, yang terpenting sudah tahu orangnya, ucap Agus. Ia tampak kasihan kepada Bunga. Kamu ini tolol sekali. Sudah jelas-jelas dia melakukan hal yang tidak manusiawi. Kalau cuma anakmu yang jadi korban gak masalah. Gimana kalau anak kami nanti juga ikut dibuatnya seperti itu? Bagi warga. Aku gak salah. Aku dijebak Atika, bagi Bunga. Dirinya sudah terpental-pental dihujami batu dan tanah, bahkan ditendang. Sudah, kubur dia hidup-hidup. Tidak usah dibakar, karena kalau dibakar nanti kita yang repot, ucap mereka serempak. Bunga sudah mengeluarkan darah dari jalan lahirnya, sepertinya akibat benturan dan tendangan yang warga lakukan, termasuk ibu-ibunya. Kubur saja, begik mereka. Setelah lubang digali, mereka mencampakkan Bunga ke dalam lubang itu. Bunga berhasil mereka campakkan ke dalam lubang itu. Tubuhnya tidak berdaya sama sekali. Jangan dibakar, begik seseorang kepada salah satu warga yang menyiram minyak tanah ke tubuh Bunga. Kalau tidak dibakar, wabah ini akan tetap hidup. Buktinya Mbah Rondo saja dibakar masih ada bisa meninggalkan murid-muridnya, begik mereka. Kamu mau anakmu menjadi korban? Begik mereka lagi. Warga yang lainnya hanya terdiam. Mereka mana mau anaknya menjadi korban juga. Sudahlah, bakar saja. Ngapain dibiarkan? Saut Atika. Atika, bentak Agus. Kenapa? Kamu mau anak-anak lain menjadi korban? Ucap Atika. Matanya tidak begitu berani menatap ke arah mata Agus. Kalau ternyata setelah dia mati dan korban masih ada, kamu siap dibakar hidup-hidup? Begik Agus. Seketika Atika terdiam dan tidak berani lagi menjawab. Sudahlah, kalau kamu gak terima dia dibakar, kamu saja yang kami bakar sekalian. Jangan-jangan kamu ini bersekutu juga, begik warga. Aku? Ucap Agus. Ia menunjuk dirinya sendiri. Iya, jangan-jangan kamu ini sama bersekutu, ucap mereka. Sudahlah mas, kamu gak usah menghalang-halangi. Gak usah sok jadi pahlawan kamu. Daripada nanti kamu mati dibakar juga, mau? Saudara. Agus ketika terdiam. Ia tak bisa berbuat apa-apa saat tubuh Bunga sudah tersiram minyak tanah. Entah berasal dari mana api itu seketika menyambar tubuh Bunga. Tubuhnya yang sedang berbadan dua itu merasakan kepanasan dan kesakitan. Tolong, tolong, tolong. 3 kali meminta tolong. Suara Bunga sudah tidak terdengar lagi. Suara erangan yang tertinggal. Agus ingin sekali menolongnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga takut dihakimi oleh warga, padahal ia juga korban. Sekali bertepuk, langsung dapat 2, seru Atika. Daud akan merasakan sakit yang Atika rasakan waktu itu. Kehilangan anak dan suami sekaligus. Timbun saja tanahnya, biar dia mampus sekalian, begik warga. Dara yang melihat itu merasa sedikit bersalah. Ia juga terlibat dalam fitnah itu, tapi ia juga butuh uang. Ia ingin membahagiakan anaknya, namun tidak memikirkan dampak atas perbuatannya. Tubuh kosong Bunga persis ayam terpanggang. Setelah menimbun beberapa jam, mereka semua membongkarnya ulang dan mengangkat mayat Bunga ke atas. Ada apa ini? Tiba-tiba kepala keamanan di desa itu datang karena melihat ramai-ramai di dekat rumah Atika. Astagfirullahaladzim, kenapa kalian main hakim sendiri? Pakai kepala keamanan itu. Dia memang pantas dibakar, Pak. Dia sudah melakukan pesugihan dan mengorbankan banyak orang, ucap warga serempak. Diwan yang baru saja pulang kerja pun turut terjun untuk melihat. Ada apa ini, Ti? Tanya Diwan kepada Atika. Itu, dia melakukan pesugihan. Dia menumbalkan hari-hari itu, jawab Atika. Namun ia tidak menoleh ke arah Diwan. Entah apa yang merasuki Diwan sampai ia tiba-tiba malah menggenggam tangan Atika. Terasa dingin saat dipegangnya. Tangan kamu dingin, bisik Diwan. Atika refleks melepaskan genggaman itu.
Ia keringat dingin bukan karena bertemu dengan Diwan, melainkan menyaksikan pembakaran bunga tadi. Jangan macam-macam, bisik Atika. Matanya menatap tajam ke arah Diwan. Ada perasaan senang dan bercampur bahagia, namun ia juga harus menjaga gengsinya. Aku cuma gak mau kamu nanti diperlakukan sama seperti orang itu, ucap Diwan. Seketika mata Atika membulat dan terkejut. Ucapan Diwan sama sekali jelas menyindirnya, walau ia tahu kalau Diwan tidak mungkin sengaja. Maksud kamu apa? Jawab Atika. Aku cuma melindungi kamu. Maka dari itu, aku ingin menikahi kamu, agar kamu tidak melakukan hal yang sama seperti wanita itu, ujar Diwan. Kamu kira dia itu gak punya suami? Kamu kira dia itu siapa? Dia itu istri Daud, mantan suamiku, bagi Atika. Astagfirullahaladzim. Seketika mata Diwan membulat. Ia tak menyangka kalau nasib istri Daud seperti itu. Kenapa? Kamu kaget? Sebaiknya kamu jaga tuh ini, biar nasibnya gak sama seperti dia. Atika meninggalkan Diwan yang berada di tengah keramaian. Yuni yang baru datang sempat melihat kebersamaan Atika dan Diwan. Dadanya serasa sesak dan panas. Cemburu juga ia rasakan. Cemburu melihat Diwan, mantan suaminya, bersama Atika. Kamu ngapain sama dia? Ucap Yuni. Ia menghampiri Diwan yang sedang berdiri di tengah keramaian orang. Kenapa? Apa ada yang salah? Jawab Diwan. Mas, kamu tahu nggak kalau aku masih sayang sama kamu? Bagi Yuni. Itu cuma angan-angan dan mimpimu. Sebaiknya kamu bangun. Jawab Diwan. Sebaiknya kita urus jenazah wanita ini. Segera kita kembalikan ke desanya, ucap kepala keamanan. Sebaiknya kamu pulang. Aku mau mengurus mayat ini. Atau kamu mau membantu juga? Ucap Diwan. Malas banget, jawab Yuni. Pasti saat ini Daud sangat hancur karena istrinya pulang tinggal nyawa, gumam Atika. Ia mengawasi Rasti dan bekerja lainnya, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus jenazah bunga. Oh, Mail takut, lirih Mail. Tampaknya Mail menyaksikan kejadian itu lagi. Kejadian yang menimpa Nilam saja masih sangat membuatnya trauma. Kini sudah disaksikannya pemandangan mengerikan itu lagi. Kamu takut apa? Atika menggernyitkan keningnya, dirabanya kening Mail. Kamu panas, nak? Kamu sakit? Atika segera menggendong tubuh mungil anaknya itu. Sebaiknya kita ke dokter, ucap Atika. Tapi ia bingung kalau ke dokter tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang akan membawanya ke kota. Kalaupun dibawa ke Bikidan, ia gengsi. Ia hanya ingin yang terbaik untuk Mail. Gak ada jalan lain. Aku minta tolong saja kepada Diwan. Ia segera berlari ke rumah Diwan. Tampak Diwan sedang memakai baju kokonya. Sepertinya ia akan pergi ikut mengantarkan jenazah bunga ke desanya. Mas, Atika tampak gugup saat memanggil Diwan. Atika, kamu kenapa? Jawab Diwan. Dilihatnya wajah Atika sedikit murung. Mail sakit. Aku ingin membawanya ke dokter. Sepertinya tipesnya kumat, ucap Atika. Mail memang mempunyai riwayat tipes. Kalaupun ke bidan, ia gengsi dan juga belum tentu akan sembuh. Sakit. Lebih baik kita antar sekarang, Ti, ucap Diwan panik. Tapi kan kamu mau ikut mengantar jenazah bunga. Tidak usah difikirkan. Mail lebih penting daripada segalanya. Kan masih banyak yang lain untuk mengantarkan jenazahnya. Ayo, sebaiknya kita bawa Mail. Diwan segera mengeluarkan mobilnya dari bagasi rumahnya. Mas, maafkan aku ya. Aku sudah membuatmu repot, lirik Atika. Ia duduk di sebelah Diwan. Sesampainya di rumah Atika, ia segera turun dan menggendong tubuh mungil Mail. Atika pun segera mengemas barang-barang Mail yang dibutuhkan di sana. Sudah kamu siapkan semua? Tanya Diwan. Sudah, Mas. Sebaiknya kita pergi sekarang. Mail mau dibawa kemana? Tanya Mail. Matanya terbuka saat Diwan menggendongnya. Kita ke rumah sakit besar ya, lirik Diwan. Mang, Mail gak apa-apa kok. Mail cuma mau ditemani ibu saja, lirik Mail. Seketika Atika dan Diwan saling bertatap mendengar penjelasan Mail. Ibu akan menjagamu, nak. Ada Mang Diwan juga kok, ucap Atika. Mereka segera membawa Mail. Mail ditidurkan di kursi belakang, sedangkan Atika duduk di depan di samping Diwan. Kamu sudah makan? Tanya Diwan setelah sekian puluh menit hening.
Sudah mas, syukurlah. Aku minta maaf ya, ucap Diwan. Namun pandangannya tetap fokus pada setirnya. Untuk apa mas? Karena aku selalu berharap sama kamu. Dibuang nafas kasarnya. Gak perlu mas. Aku ngerti kamu sudah bersama Sandi sekarang, ucap Diwan lagi. Sandi? Aku gak pernah bersama siapapun mas. Aku belum ada niatan untuk hal yang mengarah ke sana. Di lain tempat, sedangkan jenazah Bunga kini sudah tiba di rumah duka, yaitu rumah Daud. Kenapa nasib istri saya seperti ini? Kalian sungguh kejam. Daud melirik satu persatu manusia yang mengantar mayat Bunga. Istrimu sudah melakukan pesugihan, jawab kepala keamanan yang turut ikut dalam mengantar Bunga. Pesugihan? Mata Daud membulat. Ia tidak yakin dan tidak percaya dengan kata-kata itu. Ya, istrimu melakukan pesugihan, ucap mereka serempak. Pesugihan apa? Pekik Diwan, matanya basah. Dia sudah mencoba membeli hari-hari di desa kami untuk melakukan pesugihan. Dan kamu tahu kepada siapa istrimu meminta carikan hari-hari itu? Kepada mantan istrimu, yaitu Atika, ucap mereka lagi. Istrimu itu beralasan membeli hari-hari untuk cicilan obat. Dia membayar mahal Atika. Mana ada hari-hari untuk obat? Pekik mereka. Seketika mata Daud menyipit dan ia yakin sekali kalau dia sudah dijebak oleh Atika. Yang tahu-tahu Bunga pergi untuk menerima uang dari Atika yang dijanjikan semalam. Dia nggak habis pikir kalau istrinya pulang dalam keadaan tragis. Bangun, ya, bangun. Daud menangis jadi-jadinya. Ia ingin meminta pertanggungjawaban, namun yang menghakimi satu desa, mana mungkin bisa. Yang ada kalau dia tetap bersikeras, dia bisa dibakar juga. Kami kasih peringatan untukmu. Kamu memang pernah menjadi bagian warga di desa kami. Tapi jangan sekali-kali kamu memasuki desa kami lagi. Atau nasib kamu akan sama seperti istrimu. Tungkas warga. Saya nggak sekejam dan sejahat itu. Saya nggak pernah melakukan pesugihan. Saya dijebak oleh Atika. Daud melawan. Kamu nggak jahat. Kalau kamu nggak jahat, mana mungkin kamu meninggalkan Atika? Atika itu wanita baik-baik, dan dia rela banting tulang menjahit demi menghidupi anakmu. Tapi apa balasanmu? Kamu malah menikah lagi. Pekik mereka. Baik dari mana? Dia sudah selingkuh dengan suami Yuni, yaitu Diwan. Lirik Daud. Mereka semua tertawa mendengar ucapan Daud. Dasar tolol, dapat fitnah dari mana kamu? Makanya jadi laki-laki itu bertanggung jawab. Jangan lembek, ucap mereka. Mereka merasa geram dengan ucapan Daud. Daud terus merintih dan menangis. Anak bawaan dari istrinya pun ikut menangis jadi-jadinya. Tiba-tiba Daud malah tertawa sendiri. Ya seperti orang yang sedang depresi. Kamu kenapa mati? Istriku, bangun, ucapnya. Jadi, pelajaran untuk kita semua. Kalau ada masalah seperti ini lagi, kita tidak boleh main hakim sendiri. Besok kita semua akan berkumpul di balai desa. Kami akan mengadakan pengumuman penting dan memperketat keamanan agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, ucap kepala keamanan. Kalau diperketat, bagaimana nasib anak-anak yang sudah menjadi korban? Kalau mereka masih berkeliaran gimana? Sudah, dibakar saja mereka bisa melakukan persekutuan. Ini adalah satu penyakit. Bagi warga, tidak terima kalau keamanan diketatkan. Sementara Atika sudah sampai di rumah sakit. Tubuh Mungil Mail sudah dipasang infus. Tidur nyenyak ya nak, ibu mau keluar sebentar, ucap Atika. Gimana? Mail sudah tenang tidurnya? Tanya Diwan. Sudah mas, kamu kalau mau pulang nggak apa-apa mas? Enggak Ti, aku tetap di sini menemani kamu sampai Mail sembuh, jawab Diwan. Kamu kan harus kerja. Aku libur, aku mau menemani kamu. Diwan menggenggam tangan Atika. Entah kenapa kali ini Atika tidak mengelak dan menghempaskan tangannya seperti biasa. Atika yang duduk di samping Diwan di ruang tunggu sampai tertidur di pangkuan Diwan. Andai saja kamu menjadi istriku, Ti, aku akan membahagiakanmu. Namun tidak bersyukur suamimu itu mendapat istri sepertimu. Kamu memang kalah cantik dari Yuni, tapi hati dan perlakuanmu membuat aku merasa nyaman. Lirih Diwan. Ia mengusap rambut Atika. Dokter dan suster seliweran ke sana kemari. Namun mereka berpikir kalau Atika dan Diwan adalah pasangan suami istri.
Aku berjanji, Ti. Aku akan perjuangkan kamu. Aku begitu menyayangimu. Aku gak bisa melihatmu dimiliki oleh laki-laki lain, ucap Diwan. Tampaknya ia tidak rela jika Atika bersama lelaki lain. Ia begitu menyayangi Atika dan Mail. Saat Diwan sedang mengelus kepala Atika, tiba-tiba tubuhnya merinding, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Astagfirullahaladzim. Diwan menutup matanya saat melihat seorang wanita tua berjalan dari ujung ruangan, tubuhnya kosong dan lidahnya menjulur keluar. Apa itu? Lirik Diwan. Baru kali ini ia diperlihatkan oleh makhluk seperti itu. Tubuhnya seketika bergetar dan keringat dingin. Atika yang menyadari itu langsung terbangun dari tidurnya. Mas, kamu kenapa? Tanya Atika. Gak apa-apa, aku cuma kedinginan saja, jawab Diwan. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.